Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala at-tawqidu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam tawabi' yang kedua, yaitu at-tauqidu. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan at-tauqidul ma'nawiyyu wa alfadhuhu, yaitu mengenai tauqid ma'nawi dan lafadz-lafadznya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-520 sampai bait yang ke-523. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, bin nafsi au bil aini lismu ukida ma'a dhamirin tabaqal muakkada. Bin nafsi au bil aini lismu ukida ma'a dhamirin tabaqal muakkada. Dengan lafadz an-nafs atau dengan lafadz al-ain, isim itu ditaukid, ya, atau diberikan penekanan. Ma'a dhamirin tabaqal muakkada. Bersama atau disertai dhamir yang sesuai dengan al-mu'akkad. Ya, al-mu'akkad itu nanti yang ditegaskan, yang diberikan penekanan. Wajma'huma bi'af'ulin in tabi'a ma laysa wahidan takun muttabi'a. Dan jamakkanlah keduanya, ya, yaitu an-nafs dan al-ain, itu dengan af'ul, ya, wazan af'ul. In tabi'a, apabila keduanya itu mengiringi kata. Ya, ma laisa wahidan, ya, kata yang tidak tunggal. Takun muttabi'a, ya, niscaya engkau muttabi'a, engkau mengikuti kaidah. Kemudian wa kullanidhkur fi syumuli wakila kilta jami'an bid-dhamiri musala. Ya, udhkur, sebutkanlah kullan fisyumuli, ya, untuk makna yang mencakup. Wakila kilta jami'an bid-dhamiri musala. Dan kila, kilta, dan jami'an yang disambung dengan dhamir, ya. Musala bid-dhamiri, yang disambung dengan dhamir. Nanti akan ada penjelasannya. Wasta'malu aidon kakullin fa'ilah min amma fit tauqidi mithlan nafilah. Ya, dan ista'malu, ya, mereka orang Arab terdahulu itu juga menggunakan lafadz seperti kullin, ya. Kemudian kata fa'ilah yang berasal dari fi'il amma, ya, dalam taukid. Contohnya apa? An-nafilah. Ya. Jadi orang-orang Arab itu juga menggunakan seperti lafadz kul, itu kata fa'ilah. Ya, dari fi'il amma, ya, dalam taukid seperti an-nafilah. Nanti akan ada penjelasannya juga. Maka Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan keempat bait ini, beliau mengatakan, hadzan naw'u tsani minat tawabi'i. Ini merupakan jenis yang kedua dari tawabi'. Wa huwa tauqidu, yaitu at-tauqid. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan tauqid di sini itu adalah al-muakkidu, ya, bikasril kafi, ya, al-muakkidu bikasril kafi.
Yang dimaksud itu adalah al-mu'akkid, ya, yang menegaskan. Itu dengan kasrohnya kaf. Ya, karena kalau al-mu'akkad itu isim maf'ul berarti yang ditegaskan. Min itlaqil masdari muradan bihi ismul fa'ili. Ya, itu maksudnya itu adalah ya dari penggunaan masdar yang muradan bihi yang dimaksudkan dengannya itu adalah isim fa'il. Wa tauqidu naw'ani, dan taukid itu ada dua macam. Ma'nawiyun, yang pertama adalah taukid ma'nawi. Wa huwa al-muradu huna, dan taukid ma'nawi inilah yang dimaksudkan pada pembahasan ini. Kemudian ya al-awwalu ma'nawiyun, kemudian ats-tsani lafdhiyun. Taukid yang kedua itu adalah taukid lafdhi. Wa sayati insyaallahu, yang nanti akan datang penjelasannya insyaallahu. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, ta'rifut taukidil ma'nawi, yaitu definisi atau pengertian dari taukid ma'nawi. Ya, kemudian fat taukidul ma'nawiyyu, maka taukid ma'nawi itu adalah tabi'un, adalah tabi'. Yudhkaru li raf'i ihtimali taqdiri mudhafin ilal matbu'i. Ya, yudhkaru li raf'i ihtimali taqdiri mudhafin ilal matbu'i. Jadi taukid ma'nawi adalah tabi' yang disebutkan untuk apa? Li raf'i ihtimali taqdiri mudhafin ilal matbu'i. Untuk mengangkat atau menghilangkan kemungkinan adanya takdir atau perkiraan dari mudhaf, ya, atau kata sandaran kepada matbu'. Ya. Atau bisa juga iradatil khususi bima dhahiruhu al-umumu. Ya, iradatil khususi bima dhahiruhul umumu. Atau taukid maknawi itu bisa juga disebutkan sebagai tabi' yang disebutkan untuk iradatil khususi bima dhahiruhul umumu. Ya. Atau untuk berarti diikutkan ke takdiri, ya, li raf'i ihtimali iradatil khususi, takdirnya. Berarti taukid maknawi adalah tabi' yang disebutkan untuk menghilangkan, ya, kemungkinan iradatil khususi bima dhahiruhul umumu, yang menghilangkan kemungkinan dimaksudkannya makna khusus pada kata yang zahirnya umum. Maka beliau melanjutkan fal awwalu, maka jenis yang pertama itu maksudnya apa? Yang li raf'i ihtimali taqdiri mudhafin ilal matbu'i, ya, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan adanya takdir atau perkiraan mudhaf pada al-matbu', itu yakunu bin nafsi wal aini. Itu berupa lafadz an-nafs, ya, maksudnya diri, atau al-ain, ya, sama, diri sendiri. Kita lihat catatan kaki berkaitan dengan hal ini. Dzakarul ustadzu Muhammadun Udaimatu rahimahullahu fi dirasatil uslubil Qur'anil Karimi. Ya, Ustadz Muhammad Udaimah, ya, rahimahullahu ta'ala, itu menyebutkan dalam kitab beliau Dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi, itu annahu lam yaqa'it tauqidu bihima fil Qur'ani. Ya, bahwasanya taukid dengan keduanya, yaitu an-nafs dan al-ain, itu tidak ditemukan atau tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Ini dapat dilihat di kitab beliau, ya, tadi Dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi, ya, kemudian al-juz' ats-tsalitsa pada juz yang ketiga,
kemudian Al-Mujallad ar-Rabi'ah pada jilid yang keempat, Safhata Sab'in pada halaman ke-7. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Nahwu contohnya, hadatsanil amiru nafsuhu. Ya, hadatsanil amiru nafsuhu. Ya, sang amir sendirilah yang berbicara denganku. Ya, sang amir sendirilah yang berbicara denganku. Falaw yaqtasorta 'alal muakkadi, ya. Seandainya engkau mencukupkan pada al-muakkad, ya di sini bi fathil kafi dengan memfathahkan kaf pada al-muakkad. Jadi maksudnya bagaimana? Misalnya hanya mengatakan hadatsanil amiru saja tanpa nafsuhu. Maka apa? Lahtamala an yakuna hunaka mudhafun mahdhufun. Maka nanti akan ada, ya tadi seandainya falawi ketasarta alal muakkadi, jika engkau seandainya yang kau mencukupkan pada al-muakkad, berarti lafadz al-amiru saja, maka apa? Lahtamala an yakuna hunaka mudhafun mahdhufun. Maka masih ada kemungkinan bahwa di situ pada lafadz al-amiru tersebut itu ada mudhaf yang dihapus atau dibuang. Masih ada kemungkinannya. Ya, bagaimana penjelasannya? Wa annal ladzi hadatsaka wakiluhu. Ya, bisa jadi yang berbicara denganmu, ya, ada kemungkinan bahwa yang berbicara denganmu adalah wakilnya, bukan amirnya langsung. Au aminu sirrihi, ya, atau bisa juga ya, sekretaris pribadinya. Au rajulun akharu min musa'idihi. Ya, au rajulun akharu min musa'idihi. Atau lelaki lain yang merupakan bagian dari para pembantu dari amir tersebut. Ya, karena berbicara dengan pimpinan, dengan amir itu kan tidak mudah. Bisa jadi yang berbicara melalui perantaraan, entah wakilnya, ya kemudian sekretarisnya, dan lain sebagainya. Maka untuk menegaskan bahwa yang berbicara memang amir langsung, ditambahkan nafsuhu tersebut. Kemudian fa'idha dzukirat tauqidu irtafa'a dzalikal ihtimalu. Ya, fa'idha dzukirat tauqidu irtafa'a dzalikal ihtimalu. Apabila taukid dalam hal ini nafsuhu itu disebutkan, maka hilanglah kemungkinan itu. Ya, kemungkinan bahwa yang berbicara itu wakilnya dan lain sebagainya. Fanafsuhu taukidun ma'nawiyun. Maka di sini lafadz nafsuhu itu adalah taukid ma'nawi. Marfu'un, yang i'rabnya itu marfu'. Wal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha yang ada pada nafsuhu adalah mudhaf ilaihi. Wa yushtaratu ittisaluhuma bidhamirin aidin 'alal muakkadi. Ya, dan disyaratkan keduanya, ya an-nafs dan al-ain, ittisaluhuma bersambung bidhamirin aidin 'alal muakkadi. Ya. Itu disyaratkan bersambung dengan dhamir yang kembali kepada al-muakkad. Tadi misalnya nafsuhu. Nah, hak di situ itu kan dhamir, kembalinya kepada apa? Al-muakkad, yaitu al-amiru. Kemudian mutabiqin lahu fil ifradi wat tadhkiri wa furu'ihima. Dan dhamir tersebut itu sesuai atau bersepakat dengan al-muakkadnya. Ya, baik dalam mufradnya, kemudian tadzkirnya, mudzakarnya, dan cabang-cabangnya. Tadi al-amiru itu mudzakkar dan mufrad. Maka dhamirnya yang bersambungan dengan nafsu itu kan hak. Itu juga mudzakkar dan mufrad. Mengapa liyahsular rabatu bainat tabi'i wal matbu'i? Ya, agar terjadi atau terwujud keterikatan antara tabi' dan matbu'. Ya, itu maksudnya. Kemudian kita lanjutkan.
wa yajibu ifraduhuma ma'al mufradi. Ya, dan wajib, yaitu lafadz an-nafs dan al-ain, itu dalam keadaan mufrad jika matbu'nya atau jika mu'akkadnya itu mufrad. Ya, kama fil mithali, sebagaimana dalam contoh. Ya, sebagaimana dalam contoh. Nah, kalau paragraf yang sebelumnya membahas mengenai dhamir yang tadi, yang kembali kepada mu'akkad, maka ini membahas mengenai lafadz nafs dan ain tersebut. Maka apa? Wa yajibu ifraduhuma ma'al mufradi. Maka keduanya, yaitu an-nafs dan ain, itu wajib dijadikan tunggal ketika mu'akkadnya itu mufrad. Kama fil mithali, sebagaimana pada contoh. Ya, karena tadi al-amiru itu mufrad dan mudzakkar, maka nafsu di situ mufrad dan mudzakkar. Wa amma ma'at tathniyati wal jam'i fayujma'ani jam'a taksirin lil qillati. Adapun bersama musanna, ya, yang bermakna dua, dan jamak yang bermakna lebih dari dua, maka dua lafaz tersebut, yaitu nafs dan ain, itu fayujma'ani jam'a taksirin lil qillati. Itu lafadznya dijadikan jamak, jamaknya jamak taksir, ya, untuk qillah yang bermakna sedikit, ya. Jamak itu kan ada yang bermakna qillah, yang bermakna sedikit. Ala wazni af'ulin, yaitu mengikuti wazan af'ul. Wa hadzal jam'u ma'al jama'ati wajibun. Dan jamak ini itu bersama jamaah, ya, maksudnya jika muakkadnya itu jamak, maka wajib. Ya, maka wajib. Artinya kalau muakkadnya mutsanna itu dijamak dengan jamak taksir untuk qillah. Tetapi kalau misalnya muakkadnya jamak, ya, maka wajib dijamak lafadz ain dan nafs tersebut. Ya. Kemudian wa ma'alifnaini arjahu minal ifradi. Ya. Dan bersama dua, jika muakkadnya itu dua, ya, mutsanna, maka lebih kuat daripada bentuk tunggal. Ya, maka bagaimana contoh dari kaidah ini? Taqulu, engkau katakan, ja'al muhammadani anfusuhuma wa a'yunuhuma. Ya, Muhammad telah datang, atau dua Muhammad itu telah datang, anfusuhuma, ya, diri mereka berdua, ya, atau a'yunuhuma juga sama, ya, diri mereka berdua. Maka di sini al-Muhammadani, ja'al Muhammadani, dua Muhammad, ya. Ja'al Muhammadani, dua Muhammad, itu berarti muakkadnya dua, ya, mutsanna. Tetapi di sini kita perhatikan dhamirnya huma itu seperti kaidah yang sebelumnya, mengikuti muakkadnya. Tetapi untuk lafadz nafs dan ainnya itu dijamak, ya, jamak taksir untuk qillah, menjadi anfusu atau a'yunu. Kemudian berikutnya waja'al muhammaduna anfusuhum wa a'yunuhum. Ya, para Muhammad telah datang, ya, diri mereka sendiri. Nah, maka di sini al-muhammaduna sebagai muakkad itu jamak dan mudzakkar. Maka di sini kita lihat dhamirnya juga jamak dan mudzakkar, hum. Kemudian di sini lafadz nafs dan ainnya itu juga dijamakkan. Kemudian waja'atil fatimatu anfusuhunna au a'yunuhunna. Para Fatimah telah datang, ya, anfusuhunna au a'yunuhunna. Hunna di sini sebagai dhamir yang kembali kepada muakkad itu sama dengan muakkadnya. Sama-sama muannats dan sama-sama jamak. Sedangkan lafadz nafs dan ain di situ mengikuti tadi jamak taksir untuk qillah, mengikuti wazan af'ulun. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. Hadza
afsahu min qaulika nafsahuma. Ini tadi contoh yang mutsanna, ja'al muhammadani anfusuhuma. Ya, anfusuhuma pakai jamak. Nah, kalau pakai jamak itu lebih fasih, hadza afsahu min qaulika nafsahuma. Ya, daripada lebih fasih daripada kalau engkau mengatakan nafsahuma dengan mutsanna. Mengapa? Li'annal araba takrahul jam'a li'annal araba takrahul jam'a baina tasniyataini fi lafdhin wahidin. Karena orang Arab yang terdahulu itu tidak menyukai penggabungan dua bentuk tasniyah dalam satu lafaz. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Ya. Maka dalam lafaz tersebut, jika kalian bertaubat kepada Allah, ya berarti mukhatabnya itu dua. Ya, maka sungguh faqad saghat qulubukuma. Ya, maka sungguh hati kalian berdua telah condong. Ya. Maka perhatikan di sini ada lafaz qulubu. Ya, fajumi'a wa lam yuthanna ma'a annahuma qalbani. Ya, maka lafadznya itu dijamakkan qulub, ya. Dan juga lam yuthanna tidak ditathniyahkan. Ma'a annahuma qalbani. Ya, padahal ya dalam hal ini yaitu Aisyah dan Hafsah itu memiliki dua hati, ya, karena yang diajak bicara itu dua. Ya. Maka di sini yang menjadi syahidnya yang lebih fasih itu dijamakkan. Kita kembali ke atas. Nah, itu tadi jenis yang pertama. Nah, kemudian amman naw'u tsani minat tauqidil ma'nawi, adapun jenis yang kedua dari taukid maknawi itu yang apa? Fahuwa ma yuradu bihi raf'u ihtimali iradatil khususi bilafdhil umumi. Yang dimaksud, yang jenis kedua, macam kedua dari taukid maknawi adalah yang dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan, ya, ada maksud makna khusus dengan lafadz yang umum. Ya, kita lihat penjelasannya. Walahul alfadzul atiyatu. Ya, yang adapun taukid yang kedua ini itu memiliki lafal-lafal yang berikut ini. Awalan, ya, yang pertama, kullun wa jami'un, yaitu lafaz kullun, ya, seluruh, dan jami', yaitu ya, semuanya. Nahwu contohnya, qara'tul qur'ana kullahu au jami'ahu. Ya, saya telah membaca Al-Qur'an seluruhnya, kullahu, atau jami'ahu, semuanya. Nah, mengapa dibahas di sini? Falau lam yu'ta bi kalimati kullin au jami'in, apabila jumlah ini, kata kalimat ini tidak didatangkan kata kullin dan jami'in, maka apa? Lakana minal muhtamali annal murada minal makru'i huwal aktsaru awil aqallu awin nisfu. Nah, ini penting. Karena kalau tidak didatangkan lafadz kullahu atau jami'ahu, maka nanti akan ada kemungkinan, ya, lakana minal muhtamali, akan ada kemungkinan annal murada, yang dimaksud minal makru'i, dari yang dibaca tersebut, itu huwal aktsaru, sebagian besar dari Al-Qur'an. Awil aqallu, atau sebagian kecil dari Al-Qur'an. Awin nisfu, atau separuh dari Al-Qur'an. Fa idza aradna raf'a hadzal ihtimali, ya, maka apabila kita ingin menghilangkan kemungkinan-kemungkinan ini, ya, ingin menunjukkan bahwa saya telah membaca Quran seluruhnya, maka apa?
zidna kalimata kullahu. Maka kita datangkan atau kita tambahkan kata kullahu. Au jami'ahu. Atau bisa juga ditambahkan jami'ahu. Wala yu'akkadu bihima illa bithalathati syurutin. Dan tidak ditaukid dengan dua lafadz ini, yaitu kul dan jami', itu melainkan dengan 3 syarat. Ya, tidak boleh menegaskan, memberi penekanan dengan dua lafadz ini, kecuali dengan 3 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, itu an yakunal mu'akkadu bihima ghaira muthannan. Ya, an yakunal mu'akkadu bihima ghaira muthannan. Bahwa yang mu'akkad yang ditekankan dengan keduanya, ya syarat yang pertama, bahwa yang mu'akkad yang ditekankan dengan keduanya itu bukan berbentuk mutsanna, ya bukan berbentuk tathniyah, bukan bermakna dua. Berarti apa? Wa huwal mufradu wal jam'u. Berarti yang boleh mu'akkadnya itu kalau tidak mufrad ya jamak. Atsani, syarat yang ketiga, an yakunal mu'akkadu bihima jam'an lahu afrodun. Ya, syarat yang kedua, itu mu'akkad dengan keduanya, yaitu dengan kul atau jami' tadi, itu adalah lafadz jamak, tetapi lahu afrodun. Jamak tersebut itu memiliki satuan-satuan, ya memiliki mufrad-mufrad. Ya, artinya bisa dipecah menjadi mufrad ya, satuan-satuan. Au mufradan yatajazza'u binafsihi au bi'amilihi. Ya. Atau sesuatu yang tunggal, tetapi dia yatajazza'u binafsihi au bi'amilihi, yang bisa dapat terbagi-bagi dengan sendirinya atau melalui amilnya. Ya. Maka di sini langsung beliau berikan contoh, fal awwalu, contoh yang pertama. Contoh yang pertama berarti apa? Nah, mu'akkadnya itu jamak yang memiliki mufrad-mufrad. Nahwu contohnya, hadarat duyufu kulluhum. Para tamu telah hadir seluruhnya. Ya, kulluhum. Nah, kemudian wathani, kalau duyuf, itu kan namanya tamu banyak ya. Itu bisa pasti ada tunggal-tunggal tamunya. Ya, ada mufrad-mufradnya. Sedangkan wathani, yang kedua berarti apa? Mufradan yatajazza'u binafsihi. Dia itu bentuknya tunggal, tetapi bisa dibagi-bagi dengan sendirinya atau melalui amilnya. Ya. Atau ini yang mufradan yatajazza'u binafsihi yang pertama. Ya. Berarti apa? Qara'tul kitaba kullahu. Ya, saya telah membaca kitab tersebut keseluruhannya. Ya, maka namanya kitab itu kan mufrad, yang bisa yatajazza'u binafsihi, yang bisa dibagi-bagi dengan dirinya, karena namanya kitab itu ada halaman penyusunnya. Kemudian ats-tsalitsu watsalitsu, yang ketiga itu apa? Mufradan yatajazza'u bi'amilihi. Ya, yaitu mufrad yang dapat dibagi melalui amilnya. Contohnya apa? Di sini watsalitsu nahwu, contohnya ishtaraitul khisana kullahu. Ishtaraitul khisana kullahu. Ya, saya telah membeli kuda tersebut seluruhnya. Ya, mengapa ini kelompok yang ketiga ini disebutkan? Li'annal khisana yatajazza'u bi'atibari syira'i. Ya, sebab kuda itu dapat terbagi-bagi, ditinjau dari sisi asyira, pembelian. Wala yajuzu ja'ad dhaifu kulluhu. Ya, itu tadi ya, karena dia dari sisi pembeliannya, itu kuda itu dapat terbagi-bagi. Itu maksud tadi dengan amilnya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wala yajuzu, tidak boleh dikatakan ja'ad dhaifu kulluhu. Ini contoh yang tidak boleh. Telah datang atau seorang tamu telah datang keseluruhannya.
Mengapa? Li'adamil faidati minat taukidi. Karena tidak ada faedah dari taukidnya. Ya. Idh yastahilu nisbatul maji'i ila juz'in minhu dunal akhari. Sebabnya, yastahilu mustahil menyandarkan kedatangan pada sebagian darinya tanpa sebagian yang lain. Karena yang namanya tamu itu pasti datang keseluruhan badannya. Tidak mungkin hanya datang, ya katakanlah tangannya saja atau kakinya saja. Maka ja'at dhaifu itu sudah cukup. Kulluhu di situ, itu tidak ada faedahnya dari taukidnya. Itu syarat yang kedua. Asyartu tsalitsu, syarat yang ketiga, ya syarat yang ketiga bagi lafadz yang bisa ditaukid dengan kulluhu atau akullu atau kullun atau jami'un itu adalah an yattasila bihima dhamirun aidun 'alal muakkadi. Ini sama dengan yang tadi. Bahwa keduanya yaitu kul dan jami itu bersambung dengan dhamir yang kembalinya kepada al-muakkad. Kama fil amthilati, sebagaimana pada contoh-contoh tadi. Ya kulluhum, ada hum di situ. Kemudian qara'tul kitaba kullahu, ada hak di situ. Ishtaraitul khisana kullahu, ada hak di situ. Ya. Maka itu tadi itu adalah lafadz pertama dari lafadz atau kelompok lafadz pertama yang dia itu merupakan taukid maknawi yang dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan makna khusus dengan lafadz yang umum. Kemudian tsanian, lafadz-lafadz yang kedua itu adalah kila wa kilta. Ya, kila wa kilta. Kita lihat catatan kaki sama tadi lam yaqa'it tauqidu bihima fil Qur'ani. Tidak disebutkan atau tidak ada taukid yang menggunakan dua lafadz tersebut di dalam Al-Qur'an. Ya, unzuril dapat dilihat di al-marji. Ya. Unzuril marji'as sabiqo. Ini dapat dilihat di rujukan sebelumnya. Berarti yang tadi kita birosatun li uslubil Qur'anil karimi. Buah karya Al-Ustadz Udaimah rahimahullahu ta'ala. Nah kemudian wahuma litauqidil mutsanna. Dan lafadz kila dan kilta itu keduanya untuk memberikan taukid, penekanan, penegasan kepada mutsanna atau tathniyah. Fakila lil mutsannal mudzakkari. Maka lafadz kila itu untuk mutsanna yang mudzakkar. Wa kilta lil muannatsi. Dan lafadz kilta itu untuk muannats. Nahwu contohnya najahal akhawani kilahuma. Najahal akhawani kilahuma. Kedua saudara itu telah berhasil keduanya. Ya, telah berhasil kedua saudara itu keduanya. Maka di sini al-akhawani itu muakkadnya itu mudzakkar dan mutsanna. Ya, maka kila di sini mudzakkar dan mutsanna. Kemudian dhamirnya huma juga mudzakkar dan mutsanna. Kemudian wafazatil bintani kiltahuma. Kedua anak perempuan tersebut telah menang keduanya, kiltahuma. Maka al-bintani itu sebagai muakkad itu muannas dan mutsanna, maka kilta juga mutsanna dan muannas. Falaula tauqidu lakana minal muhtamali i'tibarut tathniyati ghaira haqiqiyatin. Ya, falaula tauqidu. Maka seandainya, ya falaula tauqidu maujudun, itu takdirnya, maka seandainya tidak ada taukid, ya, taukid itu tidak ada, lakana minal muhtamali i'tibarut tathniyati ghaira haqiqiyatin. Maka masih ada kemungkinan bahwa tathniyah tersebut itu ghairu haqiqiyatin, dianggap tidak sebenarnya, tidak hakiki. Wa annal ladzi najaha huwa ahaduhuma, bisa jadi yang dianggap
najah, berhasil, itu hanya salah satunya saja. Ya, ada kemungkinan itu. Misalnya kedua saudara itu berhasil. Nah, bisa jadi ada kemungkinan yang berhasil itu salah satu saja. Tetapi dengan menambahkan kilahuma, maka itu ditekankan, ditegaskan, yang berhasil itu kedua-duanya. Kita lanjutkan, wa yu'akkadu bihima bisyurutin thalathatin. Dan ditaukid atau ditegaskan dengan dua lafaz tersebut, yaitu kila dan kilta, itu dengan 3 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yasihha hululul mufradi mahallahuma. Yaitu sah atau syarat yang pertama, sah atau memungkinkan hululul mufradi, menempatkan kata mufrad mahallahuma pada kedudukan keduanya. Ya, jadi memungkinkan untuk menempatkan kata tunggal pada posisi dari keduanya, dari posisi kila dan kilta. Ya, mengapa liyumkina tawahumu iradatil ba'di bil kulli? Ya, supaya mungkin muncul, ya, timbul waham atau dugaan iradatil ba'di bil kulli, bahwa yang dimaksud adalah sebagian dengan kata keseluruhan. Kama fil mithalaini, ya, sebagaimana pada kedua contoh. Ya, maka pada kedua contoh tadi itu memungkinkan kedua lafaz tersebut itu ditempati oleh lafaz mufrad. Bi khilafi, maka ini berbeda dengan contoh ikhtasamal Muhammadani kilahuma. Ikhtasamal Muhammadani kilahuma. Kedua Muhammad tersebut itu berselisih keduanya. Ya. Fala yasihu, maka contoh ini tidak benar, tidak boleh ditambahkan kilahuma. Mengapa? Fala yasihu, maka ini tidak sah, tidak memungkinkan. Mengapa? Li'adami sihhati hululil mufradi mahallahuma. Karena tidak memungkinkan untuk menempatkan, ya, kata tunggal pada posisi keduanya. Ya, mengapa seperti itu? Li'anna likhtisama la yakunu illa baina tsnaini. Karena yang namanya perselisihan itu tidak akan terjadi kecuali antara dua pihak. Berarti tanpa kilahuma pun kita sudah tahu bahwa kedua Muhammad tersebutlah yang berselisih. Karena yang namanya berselisih itu kan perlu dua pihak. Ya, itu maksud dari syarat yang pertama ini. Kemudian wa minan nuhati man yujizu dzalika muhtajjan. Ya. Sebagian ulama nahwu itu memperbolehkan hal tersebut. Ya, apa muhtajjan? Dengan hujjah bi anna tauqida qad ya'ti littaqwiyati la liraf'il ihtimali. Ya. Muhtajjan bi anna tauqida qad ya'ti littaqwiyati la liraf'il ihtimali. Ya, karena sebagian ulama nahwu tersebut berhujjah bahwa taukid terkadang datang untuk penguatan makna. La liraf'il ihtimali, bukan untuk menghilangkan kemungkinan. Maka dengan fungsi seperti ini maka memungkinkan, ya, ditambahkan kilahuma seperti ini. Untuk apa? Taqwiyatul makna, untuk menguatkan makna. Memang dua Muhammad tersebut itu berselisih. Ini perbedaan pendapat. Atsani, kemudian syarat yang kedua, supaya lafadz dapat ditaukid dengan kila atau kilta. Ya, beliau melanjutkan, an yattakhida ma'nal musnadi ilal muakkadi. Ya, makna dari al-musnad, dari predikatnya, itu ilal muakkadi, makna al-musnadi ilal muakkadi. Makna musnad, predikat yang disandarkan kepada al-muakkad, itu an yattakhida, harus satu. Ya, jadi makna dari al-musnad
yang disandarkan kepada al-muakkad itu harus satu. Fa in ikhtalafal musnadu lam yasihha. Maka jika musnadnya atau predikatnya berbeda, maka tidak sah. Ya, tidak boleh taukid dengan kila atau kilta. Nahwu contohnya, mata Hisyamun wa asya Bakrun kilahuma. Hisyam telah mati dan Bakr telah hidup, keduanya kilahuma. Maka di sini predikat antara Hisyam dan Bakr itu berbeda. Hisyam itu disandarkan kepada kematian, sedangkan Bakr itu disandarkan kepada kehidupan. Dua hal yang berlawanan. Maka di situ tidak boleh didatangkan lafadz kilahuma di situ. Ats-tsalitsu, syarat yang ketiga, pada lafadz yang bisa ditaukid dengan kila atau kilta, itu adalah an yattasila bihima dhamirun aidun 'alal muakkadi bihima. Ya, sama seperti tadi. Bahwa keduanya, yaitu kila dan kilta, itu bersambung dengan dhamir yang kembalinya kepada al-muakkad dengan keduanya. Kama fil mithalaini, sebagaimana pada dua contoh yang tadi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa ila ma taqaddama, ya, maka kepada hal-hal yang dijelaskan belum. Masih ada tsalitsan, ya. Masih ada tsalitsan. Tadi lafadz yang pertama awalan tadi itu adalah yang berkaitan yang menggunakan lafadz kullun dan jami'un, ya. Kemudian tsaniyan itu menggunakan kila dan kilta. Kemudian tsalitsan yang ketiga itu adalah lafdzu ammatin, ya, menggunakan lafadz ammah. Wahia mithlu kullin wa jami'in. Maka menggunakan lafadz ammah ini itu semisal dengan lafadz kullun dan jami'un. Fi ifadatil umumi, dalam memberikan faedah keumuman. Watta'u fi akhiriha zaidatun lazimatun la tufariquha. Tak pada akhirnya itu adalah tak tambahan yang melekat yang tidak berpisah dengannya. Fatakunu ma'al mu'annafi wal muzakkari, dan lafadz ammatun itu bisa digunakan untuk mu'annas dan muzakkar. Li'annaha lil mubalaghati, karena lafadz ammatun itu bermakna mubalaghah, ya, memberikan penekanan. Walaisat lit ta'nifi, bukan untuk taknif, bukan makna tak marbutoh di situ, itu tidak memberikan makna mu'annas, tetapi di situ untuk mubalaghah saja. Contohnya apa? Nahwu hadarul jaisyu ammatuhu. Ya, pasukan tersebut telah hadir ammatuhu, keseluruhannya. Ya, di sini jaisyu mudzakkar dan mufrad. Ammatu tetap seperti itu. Haknya mufrad dan mudzakkar. Wa hadaratul labu ammatuhum. Para pelajar telah hadir keseluruhannya. At-tullabu mudzakkar dan jama', ammatu tetap, dhamirhum itu kembalinya kepada tullab, sama-sama jama' dan mudzakkar. Wa hadaratil firqatu ammatuha. Ya, kelompok tersebut telah hadir keseluruhannya. Maka al-firqatu secara lafadz itu dia muannats dan mufrad, ya. Maka ammatu di situ tetap. Ya, sedangkan ha di situ dhamirnya menjadi sama, ikut al-firqatu menjadi mufrad dan muannats. Kemudian wa hadaratil firaqu ammatuhunna. Kelompok-kelompok tersebut telah hadir keduanya. Al-firaqu itu jamak dan muannats, ammatu tetap, hunna mengikuti al-firaqu ikut jamak dan muannats. Ya. Kemudian wa hadaratil jaisyani ammatuhuma. Kedua pasukan tersebut telah hadir keseluruhannya. Maka al-jaisyani
mudzakkar dan mutsanna, kemudian ammatu tetap, huma itu juga jadi mutsanna. Kemudian wa hadaratil firqatani ammatuhuma, dua kelompok tersebut telah hadir keseluruhannya. Al firqatani itu mutsanna dan muannats, ammatu tetap, kemudian huma itu juga ikut mutsanna. Nah, itu maksud dari lafadz ammah ini. Nah ini, wa ila ma taqaddama asyara Ibnu Malikin biqaulihi. Maka kepada penjelasan-penjelasan yang telah lalu, itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, bin nafsi au bil aini lismu ukida ila akhirih. Ai maksudnya, ukidalismu ya. Ukidalismu bilafdhin nafsi awil aini. Yaitu isim itu ditegaskan dengan lafadz an-nafs atau al-ain. Atau bisa juga jadi amr. Akidilisma bilafdhin nafsi awil aini. Berilah penekanan pada isim dengan lafadz an-nafs atau dengan al-ain. Bisyartit tisolihima bidomirin yutabiqul mu'akkada. Dengan syarat keduanya itu bersambung dengan domir yang sesuai dengan al-mu'akkad. Thumma dzakara anna hadzainil lafdhaini in kana tabi'aini. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kedua lafal ini, yaitu nafas dan ain, itu jika menjadi tabi', ya, in kana tabi'aini jika menjadi tabi', maksudnya apa? Mu'akkidaini li ghairil wahidi, yaitu memberikan penegasan kepada kata yang bukan mufrad, bukan tunggal, yaitu apa? Wa huwal mutsanna wal jam'u, berarti lafadz mutsanna dan jama'. Faji'a bihima majmu'aini ala wazni af'ulin. Maka keduanya didatangkan dalam bentuk jama', ya, nafas dan ain itu didatangkan dalam bentuk jama', mengikuti wazan af'ulun. Takun muttabi'anil manhajas sahiha. Niscaya engkau telah mengikuti metode yang benar. Wa qauluhu bi af'ulin ay ala af'ulin. Ya, ucapan beliau bi af'ulin maksudnya mengikuti wazan af'ulin. Thumma bayyana annahu inda iradati syumuli yusta'malu lafdhut tawkidid dalu ala dzalika. Kemudian beliau menjelaskan ya bahwa ketika dimaksudkan makna asyumul yang mencakup keseluruhan, maka yusta'malu lafdhut tawkidid dalu, ya lafdhunya. Yusta'malu lafdhut tawkidid dalu ala dzalika. Maka yang digunakan itu adalah lafadz taukid yang menunjukkan akan hal tersebut. Wa huwa kullun wa kila wa kilta wa jami'un, yaitu lafadz kullun dan kila dan kilta dan jami'. Wala budda min wasli lafdhit taukidi bidhamirin mutabiqin lil muakkadi. Ya. Dan lafadz taukid tersebut la budda, ya, tidak bisa tidak atau harus disambung dengan dhamir yang sesuai dengan al-muakkad. Kemudian beliau melanjutkan tsumma dzakara annal araba ista'malat fit dalalati 'ala syumuli lafdhan akhara. Ya, beliau menambahkan bahwa orang Arab terdahulu itu menggunakan ya fitalalati ala syumuli untuk menunjukkan makna keseluruhan atau keumuman itu lafdhon akhara, lafadz yang lain. Yufidu ma yufiduhu kullun, yang dia memberikan faedah yang sama dengan lafadz kullun. Wa huwa lafdhun ala wazni fa'ilatin. Ya, yaitu di sini lafadz yang mengikuti wazan fa'ilah minal fi'li amma, ya dari fi'il amma, yaitu ammatun tadi, ammah tadi. Wa asluhu amimatun, ya ammatun itu kan isim fa'il ya. Asalnya apa? Amimatun, ya amma
Itu kan ain mim mim. Berarti bentuk isim fa'ilnya apa? Amimun, ya, amimatun. Kemudian fajtama'a mithlani fa'udghimal awwalu fitsani. Maka kedua huruf yang sama, yaitu mim, itu bertemu dua huruf yang sama. Ijtama'a mithlani. Maka ada dua mim yang bertemu. Fa'udghimal awwalu fitsani. Maka huruf yang pertama itu dileburkan atau diidghamkan kepada huruf yang kedua. Sehingga dibaca amatun. Ya. Wa arada biqaulihi mithlan nafilah. Ya, dan yang dimaksud dengan ucapan beliau di akhir bait, kan beliau mengatakan mithlan nafilah. Itu maksudnya apa? Fil wazni, yaitu keserupaan dari sisi wazan. Ya, kemudian beliau juga menambahkan waluzumit ta'i ma'al mudzakkari wal muannatsi. Yaitu juga dengan tetap adanya ta baik bersama dengan muakkad yang mudzakkar maupun juga muannats. Karena tadi tak tersebut, tak marbutah tersebut itu bukan bermakna muannats, tetapi di situ bermakna mubalaghah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.